Kamera silent. Roll. And action. 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 Terlalu banyak yang terjadi. Yang pasti ini pertama kali gue main maksudnya movie ya, literally film gitu yang emang heavy, bisa dibilang heavy lah productionnya. Karena kalau gue lihat ya dari semua teman-teman yang paling punya visi jadi director ke depannya itu kayaknya sih kita ya, karena ya kayak terbukti dari apa ya? Gimana coba jelasin dong, Mas Haji tolong. Enggak, kita kan bukannya mau jatuhin yang lain gitu ya, bukannya mau meninggi atau apa, tapi emang yang mampu. Iya benar, yang capable itu sih kata-katanya. Capable buat jadi director. Kayaknya sih kita berdua. Jadi secara langsung waktu disuruh pairing kira-kira maunya sama siapa ya partnernya gitu. Gue sih langsung terbayang aja ya. Dan gue rasa begitu pun juga dengan dia gitu. Gue bersyukur gue ada di project ini dan kenal sama Iga, sama Asteriska, sama Baskara juga gitu. Mereka menurut gue sangat amat enak banget diajak kerja sama, dan juga gue suka kita semua tuh mentalnya tuh kayak gimana caranya mengerjakan ini dengan baik dan selesai dengan baik gitu. Gue 2 tahun ini kayak tadinya udah nggak mau film-film atau direct atau di dunia itu lagi gitu, lagi nggak ada inspirasi lah gitu. Terus Petra nawarin, kemudian lagunya putaran, terus dengerin lagunya itu pas banget apa yang lagi dialamin di kehidupan gitu. Mungkin ya lagunya itu pasti pendengar punya pengalamannya masing-masing gitu, tapi pas gue dengerin itu gue kayak terus dapet lagu yang nyambung gitu sama pengalaman gue, terus kayak ya seneng banget gitu, kayak wah ini apa gitu, kayak wah boleh banget gitu. Kalau gue sih pastinya awalnya ketika ada tawaran itu kayak nggak sabar karena gue yakin pasti ini hasilnya gitu, ketika ada Aji sama Salis itu pasti ngasilin karya yang selama ini tuh gue nggak pernah kepikiran gitu loh. Ini dalam sih. Relate lagi. Singkat cerita sampai akhirnya TPM pertama itu kelar, gue naik ke atas, gue berusaha untuk menggali kita bikin apa ya, sampai nemu satu premis awal bahwa gimana kalau misalnya ada seseorang, tokoh utamanya bangun dari tidur, tiba-tiba dia terjebak dengan 3 pegulat di satu kamar gitu. Lagunya aja putaran gitu, sangat simbolis banget gitu. Dan dari keadaan sekarang juga, ini juga simbolisnya gede banget gitu, dan untuk bisa nge-capture simbolis ini tanpa direct message itu ya dari sci-fi yang gue pikir ya gitu. Itu sebuah cerita yang menarik untuk diangkat karena suku Bajo itu kan salah satu suku tertua, suku laut tertua ya di Indonesia gitu, bahkan di dunia gitu. Dan juga Wakatobi itu tuh sebenarnya itu tuh salah satu biota laut paling lengkap di dunia tuh ada di Wakatobi. Dia tuh masuk kayak Coral Reef Triangle Center gitu. Segitiga coral reefs di dunia itu salah satunya tuh Wakatobi. Pas berangkat sih udah deg-degan banget karena memang Naya bilang kayak Cil, ini udah berapa hari berturut-turut hujan terus nih. Hujan syuting pada nggak kalian? Oh, itu kan iya, kita ada 3 jam, 3 jam 4 jam kita nggak ngapa-ngapain karena hujan banget gitu. Jadi memang kalau di ini kita memang harus ada kayak misi-misinya gitu di Bali gitu, dan ternyata kemarin belum misi-misi gitu. Jadi kita langsung misi-misi, udah deh langsung. Emang bener-bener gimana ya, kayak energi manusia sama alam itu sebenarnya memang harus saling sadar gitu loh. Kita yang numpang syuting tuh yang nggak bisa sekedar kayak gue mau syuting gitu, nggak bisa, karena kita memang
Syutingnya di alam terbuka ya. Kita jam 3 pagi diceritain, Sal, jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi kita akhirnya yang syuting 1 hari kita memutuskan untuk kayaknya kita harus ambil langkah syutingnya jadi 2 hari deh gitu, apapun yang terjadi. Karena ngeliat kondisinya udah nggak memungkinkan. Udah mau gelap banget, udah gelap, terus kayak tiba-tiba si airnya surut. Sedangkan kalau surut tuh kapal nggak bisa gerak tuh. Sedangkan kalau kapal nggak bisa gerak, mau nggak mau kita harus tidur di situ semalaman sampai airnya tinggi lagi gitu kan. Jadi kayak anak-anak tuh kayak doa yuk, mudah-mudahan kayak dikasih 30 menit, 45 menit aja buat nyelesain scene tuh kayak bener-bener terakhir. Semuanya udah deg-degan banget karena kalau airnya surut udah deh kita kayak stuck tidur di kapal sampai pagi mungkin. Pribadi kebetulan banyak involve-nya dalam proyek ini kan posnya kan, maksudnya setelah udah kelar di syuting segala macam ada bagi-bagi tugas yang lebih efektif dibandingin tim lain ya. Mereka tim lain selalu bilang tim angin di lautan yang jalan syuting cuma 1. Loh itu efektivitas namanya Pak. Kita bagi-bagi tugas. Jadinya gue nggak pernah lah gitu sci-fi gitu pakai heavy post production tuh. Soalnya kan banyak hal yang dari waktu di syuting tuh masih kosong gitu. Emang sengaja dikosongin buat nantinya diisi sama visual effects. Tapi pas ngeliat hasilnya kayak baru, oh ini ya, emang gini gitu maksudnya. Film ini gimana caranya juga bisa ngasih sebuah visual yang memanjakan mereka juga. Nggak nyangka hasilnya bakal se-original itu sih. Dalam arti udahlah, maksudnya di luar problem, audiens nggak akan tahu juga. Jadi kayak ternyata terbayar sih seberapa effort kita tuh, seberapa banyak effort kita untuk project ini tuh.